Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Susanti dengan NIM 1807030025. Di sini saya ambil MK Biologi Laut. Yang dosen pengampunya yaitu Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan dari acara webinar yang diadakan oleh salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Diponegoro pada tanggal 8 Oktober 2020. Judul dari webinar yang diadakan pada tanggal 8 Oktober 2020 itu yaitu Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia. Definisi upwelling. Upwelling merupakan kenaikan massa air dari kolom air yang lebih dalam menuju permukaan. Sumber makan laut yang rendah dan juga klorofil A yang tinggi dapat digunakan sebuah indikator dari terjadinya upwelling. Upwelling terjadi karena peran angin atau dikenal dengan teori Ekman. Teori Ekman yaitu di belahan bumi utara, jika angin bertiup di atas suatu perairan, maka air di bawahnya akan bergerak, tetapi gerakan tidak mengikuti angin karena adanya pengaruh dari rotasi bumi, maka akan dibelokkan sejauh 45 derajat dari arah angin. Kemudian permukaan akan terus dibelokkan sampai ke dasar, di mana resultan transport Ekman pembelokan sebesar 90 derajat ke arah ke kanan. Klorofil pada ekuator yang tinggi itu pengaruh dari equatorial upwelling. Coastal upwelling terjadi karena angin dan juga batasan daratan. Di sini pentingnya kita belajar upwelling, yaitu karena adanya penyuburan laut. Di laut itu kan tidak ada pemupukan, yang ada yaitu pemupukan alam, yaitu dengan upwelling. Dan jika penyuburan laut, maka fitoplankton akan meningkat dan kualitas perikanan juga akan meningkat. Dari salah satu penelitian yang saya ambil, yaitu yang saya ringkas, yaitu di sini yang berjudul Upwelling Karakteristik dari El Nino 2015 in Maluku Sea, yaitu di dalam penelitian ini menjelaskan bahwa selatan Jawa itu merupakan upwellingnya itu sangat bagus kayak gitu, dikarenakan banyak peneliti Indonesia maupun luar Indonesia banyak meneliti di selatan Jawa. Yang selanjutnya yaitu Arlindo. Arlindo yaitu arus lintas Indonesia. Bahwa Indonesia sebagai poros laut dan iklim global, karena bagian dari global circulation atau conveyor belt. Jadi adanya Arlindo dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia melalui lautan Indonesia. Di sini kenapa Arlindo itu penting? Karena Arlindo itu mempengaruhi sirkulasi laut dan juga mempengaruhi distribusi panas atau freshwater, dan juga mempengaruhi biogeochemical yaitu di sana itu dapat kita melihat apakah itu bahan kimia atau sampah akan ditransfer dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia melalui laut Arlindo. Arlindo ini juga mempengaruhi air-sea interaction. Di sini saya akan membacakan dari penjelasan Bapak Dwi Susanto yang ada di acara webinar tersebut. Beliau mengatakan pengaruh Indonesia terhadap Pasifik, yaitu Indonesia menyambung Australia dengan Asia, sehingga tidak boleh ada massa air yang lewat antara Samudra Pasifik dengan Samudra Indonesia itu ditutup, akan
akan muncul efek, yaitu efeknya temperatur yang berada atau Pasifik lebih panas daripada biasanya, dan di Indonesia lebih dingin. Dan juga salinitas berubah dan juga ada arus juga berubah. Arus Arlindo ini disebut juga arus non pasang surut. Arus pasang surut tidak mempengaruhi arus Arlindo. Dan juga di sini cara mengukur Arlindo menggunakan ADCP yang diletakkan di dasar laut. Saat ini ada pengukuran Arlindo, ada 2 lembaga, yaitu LIPI yang bekerja sama dengan IDOKAS, yaitu dia mengukur di Makassar. Terus ada satu lagi lembaga, yaitu LIPI bekerja sama dengan Universitas Maryland dan juga bekerja sama dengan IFO. Di sini ada penyebab Arlindo, yaitu prinsipnya air akan mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Jadi Arlindo itu mempunyai prinsip yang saya sebutkan tadi, yaitu prinsipnya akan mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Cukup sekian ringkasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.